Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan melakukan segala pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati. Pimpinlah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan ajarlah kami untuk dapat melakukan segala yang baik yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 24 Juli 2025 tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 46 sampai 47a. Dalam bahasa Batak, Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Demikianlah dikatakan. Dapot ni si Filipus ma si Nathanael jadi didokma mandok ibana. Nungajup panghami ibana na nidok ni si Musa di surat patik jala na pinabuhay ni akka panurirang. Ima Jesus anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael mamandok ibana. Tung tarbain maro nadinggan siyan huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma romaho marnida. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Cara Yesus memanggil murid-muridnya tentu berbeda-beda. Injil Yohanes menjelaskan Yesus memilih dan memanggil muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, Yohanes mengajak Andreas, Petrus diajak saudaranya, dan Filipus yang dipanggil secara langsung oleh Yesus ketika ia ke Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah mungkin Yesus telah membuat suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum ia memilih pengikutnya dan memanggil Filipus untuk mengikuti dia? Dan sepertinya Filipus sudah mengenal siapa Yesus yang memanggilnya. Sehingga ketika bertemu Nathanael, Filipus yakin mengatakan bahwa ia menemukan juru selamat. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita hari ini. Dan kenyataannya bukan Filipus yang berinisiatif untuk bertemu dengan Yesus. Melainkan Yesus sendirilah yang berinisiatif untuk ditemukan oleh Filipus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dikatakan Filipus di dalam renungan kita secara khusus di ayat 46 kepada Nathanael tidak langsung direspon dengan baik, melainkan mengungkapkan pertanyaan yang menunjukkan keraguan-raguan. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya, jawaban ini adalah pernyataan yang menunjukkan sesuatu keraguan yang datang dari Nathanael tentang keberadaan Yesus yang berasal dari Nazaret. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri yang mempertegas kepada Filipus, meskipun dengan cara yang berbeda, bahwasanya ia datang sebagai juru selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah menerima juru selamat dalam hidup kita, atau masih seperti Nathanael yang meragukan dia, sang juru selamat yang datang dari Nazaret. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar di dalam mengenal Tuhan melalui firman-Nya, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita untuk percaya kepadanya. Jadilah murid Tuhan Yesus yang setia dan tetap percaya serta mengandalkan Dia di dalam kehidupanmu, saudara. Mungkin cara Tuhan untuk menangkap kita pun berbeda. Apa yang kita alami adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendapatkan hati kita. Oleh sebab itu, mari kita menikmati dan menjalani hari-hari ini di dalam iman dan pengharapan kepadanya. Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Ketika Ia telah menetapkan sesuatu dalam kehidupan kita dan Ia menginginkan kita, maka itu akan terjadi kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, mari dan lihatlah Yesus sang juru selamat yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan sukacita, keselamatan bagi kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Percayalah dan tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan keberadaan diri kami. Tuhan memanggil dan memilih kami atas kehendak dan kuasa-Mu. Karena itu biarlah kami mempercayai-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjalani dan menikmati hari-hari hidup kami sampai saat ini. Tuntunlah kami senantiasa Bapa, supaya kami tidak pernah meragukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti apapun situasi dan keadaannya, biarlah kami tetap percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan dan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan kami tidak menjadi sia-sia, melainkan berhasil dan berbuah. Dan kami boleh menikmati buah dari pekerjaan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, dan yang berduka cita. Biarlah Engkau beri kekuatan dan pengharapan kepada mereka, memberikan penghiburan dan sukacita. Kami yakin dan percaya, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Karena itu ajarilah kami selalu mengerti setiap rencana Tuhan melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Tuhanlah yang memberkati obat dan makanannya, memberkati para medis dan keluarga, sehingga mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan yang daripada-Mu saja. Jangan biarkan saudara-saudara kami dan kami semua jauh dari Tuhan oleh karena pergumulan kehidupan kami. Tetapi sebaliknya, biarlah pergumulan itu membuat kami semakin dekat dan terus terpaut hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.